Silakan kalau misalkan biasanya Turnitin tuh gampang, turnitin.com. Nah, Turnitin login into Turnitin. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan home dari Turnitinnya seperti ini. Education with integrity. Pendidikan dengan kejujuran, kan? Jadi plagiarism ini uh, apa namanya? Membantu untuk ya bersifat integritas lah. Karena seorang peneliti wajib bersifat integritas, itu wajib dimiliki. Nah, yang untuk masuknya karena saya sudah ada loginnya, akunnya, biasanya akunnya email address dengan password itu aja. Ini masuk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini pengelola jurnalistik kampus. Jadi akunnya ini punya kampus. Jadi untuk menceknya sebenarnya gampang. Ini segmentation class. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini submitnya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara menceknya? Menceknya ini cara pertama adalah kita harus submit. Yang sebelum ke submit itu harus siapkan dulu artikel yang ingin dicek plagiasinya. Taruhlah misalkan ini submit. Nantinya disuruh apakah file yang kita ingin cek itu, misalkan submission title, ini bisa masukkan judulnya, choose from this computer. Nah, kemudian cara yang kedua ini bisa atau cut and paste upload. Jadi terserah. Kalau saya sih biasanya yang seperti ini aja, masukkan submission title-nya, misalkan testing misalkan. Choose from this computer, misalkan punya Almeyar, akun misalkan ya, karena ini banyak, misalkan anggap yang ini. Nah, terusnya upload. Ini mohon maaf bila ada yang punya tulisannya ini. Jadi mohon maaf. Jadi Pak Isop Sapei, bila misalkan nonton ini, saya mohon maaf karena tidak minta izin terlebih dulu. Ini memerlukan, nah ini lumayan cepat sebenarnya. Jadi ada keterangan-keterangan yang dari artikel tersebut. Misalkan file name-nya ada, file size-nya berapa ukurannya, bilangan halamannya 14, sampai bilangan atau jumlah katanya, dikatanya kan 4.623. Karakternya, hurufnya 26.620. Sampai ke situ kan apa namanya, komplit lah ya. Ini kan sudah masuk, baru kita upload, confirm, habis itu return to assessment list. Nah, ini lagi melakukan pengecekan, processing. Nah, biasanya ini ya bisa 5 menit atau 2 menit tergantung kecepatan dari internet jaringan kita sebenarnya. Taruhlah misalkan sudah, nantinya di bawah similarity ini akan ada tampilan persennya. Kalau misalkan di bawah 20%, itu biasanya di sini 20% ada
tanda hijau. Jadi itu di bawah ya, bagus lah, dalam kata lain artikel yang kita ingin cek itu kemiripannya sangat rendah. Itu biasanya diwarnai dengan hijau. Jadi ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Kalau merah itu biasanya yang di atas 70% ke atas. Karena ini masih processing, coba kita refresh. Masih. Jadi ini masih apa namanya? Atau misalkan mau yang item tiket bisa. Karena kan itu Turnitin. Sekarang item tiket. Sambil nunggu yang Turnitinnya masih apa proses. Nah, item tiketnya sama seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Kalau item tiket itu berbayarnya satu kali cek itu $1. Nah, kalau item tiket, kalau di pengelola jurnal yang sudah terakreditasi SINDA itu biasanya ada yang namanya DOI. DOI itu istilahnya apa namanya, KTP-nya sebuah artikel. Dan itu biasanya kalau sudah ada DOI, ada yang namanya item tiket. Ada sudah satu paket. Nah, ini kan report ada 26%, 9%. Kalau di atas 50% itu biasanya ada lampunya, ada birunya. Kan 53 lebih dari 50%, ada 56, 99. Nah, ini 20%. Jadi kalau misalkan kurang dari 50% itu biasanya tidak ada tanda yang seperti ini. Ini warna biru. Kalau di Turnitin ini masih loading. Nah, ini 13% sudah. Jadi kalau 13% kurang dari 20% itu biasanya hijau. Jadi 50 dari 40 50 kuning biasanya. Tapi kalau di atas 70% itu merah. Bagaimana cara menceknya? Ini. Klik ini, nantinya akan ada tampilannya. Untuk seorang dosen atau bahkan peneliti, sepertinya untuk akun Turnitin itu diperlukan. Kalau di item tiket ini misalkan coba kita lihat feedbacknya. Oh, ini. Nah, ini bisa dilihat yang tampilan paling kanan ini ada yang 13%, ini ada, nah ini yang all sources-nya. Kenapa sampai didapat 13%? Nah, 13% ini bisa dilihat dari mana saja dia penulis mengutip dari sini. Coba kita klik.
Nah, ini all sources-nya ini masih loading. Nah, ini ada yang dari Scrap, ada yang dari jurnal UINSU Universitas Sumatera Utara, ada yang dari Universitas Muhammadiyah Surakarta misalkan. Jadi, nah ketika ini misalkan ingin diturunkan lagi plagiarismenya, ini bisa di paraprase. Jadi yang di paraprase itu sebenarnya yang tidak terlacak di Turnitinnya saja. Yang bagian yang berwarna ini saja yang di paraprase. Kalau yang tidak ada tanda-tanda yang di atasnya misalkan itu tidak usah di paraprase, itu tidak masalah. Nah, untuk informasi apa namanya layanan jual beli akun itu sebenarnya di apa namanya di browser di Google, tinggal klik misalkan jual akun Turnitin per tahun itu ada. Kalau saya dapat informasi dari yang 5 tahun 250.000 itu dari Facebook sebenarnya. Jadi bisa didapat informasinya dari Facebook, dari akun medsos yang lain yang ada hubungannya dengan menjual akun Turnitin. Tapi kalau mahasiswa yang dari kampus besar biasanya itu sudah diberi akunnya masing-masing. Tapi kalau yang umum, nah itu perlu beli biasanya. Tapi kalau yang mahasiswa di kampus besar itu biasanya sudah diberi akun username-nya sama password-nya yang bisa digunakan untuk mencek, baik itu mencek makalahnya, mencek skripsi, disertasinya bahkan. Itu bisa. Tetapi itu biasanya pakai repository. Ketika kita mengirimkan artikel untuk dicek, itu biasanya tersimpan di database-nya Turnitinnya. Nah, takutnya kalau misalkan masih ada repository, itu kita jangan kaget ketika kita ingin mencek, misalkan dapatnya 50%, tetapi mencek keduanya kalinya itu bisa bahkan 100%. Kenapa? Karena cek file yang kita cek pertama itu sudah tercopy ke dalam database-nya Turnitin. Tapi ya makanya perlu diingat, beli akun Turnitin itu sebaiknya yang no repository. Artinya repository itu kan penyimpanan data sebuah institusi. Kalau yang pakai no repository itu tidak disimpan ke penyimpanan database-nya Turnitin. Jadi bahkan ada kejadian ini dosen yang jam terbang menulisnya sudah tinggi lah. Kaget pertama dia mencek itu misalkan 50%, tetapi mencek yang kedua dengan akun yang sama itu malah 70% lebih. Ketika diselidiki ternyata akun Turnitinnya itu menggunakan akun repository. Jadi harus apa namanya ketika beli itu tanyakan dulu nih pakai no repository atau repository. Seperti itu.